Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kaitannya dengan materi penyusunan anggaran. Adapun nama anggota kelompok kami adalah Eka Roisato Fitria dengan NIM 140, Era Seli Silvana dengan NIM 147, Gunawan Muhammad dengan NIM 154, dan Muhammad Slamet dengan NIM 180. Pengertian penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran adalah suatu proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkualifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Penyusunan anggaran merupakan kebijakan tertentu untuk dapat menjadi pedoman dasar yang akan menjadi tolak ukur kinerja suatu perusahaan. Hubungan penyusunan anggaran dengan perencanaan strategis. Hubungan antara rencana strategis dengan anggaran berkaitan dengan strategi pada sebuah titik awal dalam pembuatan dan penentuan. Kedua elemen ini dapat membantu manajemen memastikan untuk tidak terfokus kepada jangka pendek saja, mengingat anggaran merupakan perencanaan dalam satu periode atau jangka panjang. Hal ini sangat penting karena strategi yang baik dalam menentukan anggaran secara langsung maupun tidak langsung tanpa ada rencana strategis dalam penganggaran, maka suatu perusahaan akan kehilangan peluang dan kinerja yang tidak baik sehingga menyebabkan perusahaan tersebut stagnan atau mengalami kebangkrutan dan tidak berkembang. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan prediksi. Suatu anggaran berbeda dari prediksi dalam beberapa hal. Anggaran sendiri adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh manajer yang menyusun anggaran tersebut. Hal ini berguna untuk membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Sedangkan prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membuat kejadian sehingga prediksi akan terrealisasi. Berbeda dengan anggaran sendiri, suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode kapanpun. Yang ketiga, pembuat prediksi ini tidak bertanggung jawab atas hasil yang diprediksikan. Yang keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Yang kelima, suatu prediksi diperbaharui segera setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Dan yang terakhir, varians dari prediksi ini tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Berikutnya adalah karakteristik anggaran. Hakikat anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan serta beban yang direncanakan untuk tahun itu. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. 3. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun. Misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. 4. Merupakan komitmen manajemen, di mana manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. 5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh penjabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. 6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang ketujuh, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran secara berkala, dan varians dapat dianalisis serta dijelaskan. Berikutnya adalah kegunaan anggaran. Dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa kegunaan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendorong perencanaan. Digunakan untuk merumuskan rencana perusahaan dan menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan maksimal. Perencanaan itu juga dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran luas perusahaan, sehingga strategi untuk mencapai tujuan dapat dijalankan. 2. Meningkatkan koordinasi. Agar para manajer mengkoordinasikan rencana dan aktivitas mereka kaitannya dengan anggaran dan operasional kerja, sehingga dapat menjalankan koordinasi dengan baik dengan lingkup internal maupun eksternal perusahaan.
Selain itu, dapat menjadi sumber untuk mengidentifikasi masalah komunikasi, tanggung jawab, serta hubungan kerja. Dan yang ketiga, evaluasi. Sebagai alat evaluasi untuk kegiatan perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan standar yang relevan, maka pedoman perusahaan untuk menjalankan kinerja dan tujuan bersama akan lebih mudah untuk disusun secara sistematis. Ketika anggaran sedang dirumuskan, perusahaan menganalisis rencana mereka untuk masa depan dan menyerahkan perkiraan sesuai kebutuhan. Setelah anggaran disetujui, anggaran tersebut akan menjadi target atau batasan pengeluaran yang diinginkan. Aspek perilaku dalam penyusunan anggaran. Aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran pada perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi ditentukan melalui negosiasi, tawar-menawar, dan perdagangan pengaruh adalah hambatan yang dikenakan oleh berbagai partisipan dan lingkungan eksternal maupun internal. 2. Keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan organisasi dengan sub-sub unit dan anggota-anggota yang berpartisipasi akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat terpenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. 3. Partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. 4. Manfaat partisipasi. Partisipasi meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. 5. Batasan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan memiliki keterbatasan tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan anggaran mereka. Kekuasaan ini memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, simulasi. Simulasi adalah metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk mengembangkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut. Persiapan dan review anggaran merupakan proses simulasi. Yang kedua, estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Setelah anggaran disetujui, digunakan model komputer untuk mensubstitusi distribusi probabilitas untuk setiap estimasi titik, kemudian dijalankan beberapa kali, dan distribusi probabilitas dari perkiraan laba dapat dihitung dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Ini disebut proses Monte Carlo. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Silakan kepada teman-teman untuk dipahami terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, saya mewakili kelompok 8 yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas kesalahan pengucapan maupun kalimat yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.